Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 hai. Halo Bapak dan Ibu guru hebat. Kembali lagi bersama saya Yunita di channel Miss Yunita. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, berhubung jadwal pretest semakin dekat, beberapa minggu lagi adalah jadwal pretest. Untuk itu, saya sarankan kepada Bapak Ibu untuk kembali mengatur jadwal belajarnya agar lebih intens. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan kembali membahas bocoran-bocoran soal dalam pretest PPG untuk mata pelajaran bimbingan konseling. Nah, Bapak Ibu, pada video kali ini materi yang akan kita bahas adalah layanan referral atau alih tangan kasus, layanan advokasi, layanan konsultasi, dan layanan kolaborasi. Nah, Bapak Ibu, untuk lebih menghemat waktu kita, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Soal nomor 1, Bapak Ibu. Vina memiliki masalah dengan kecanduan alkohol atau obat-obatan. Tetapi pada penyelidikan lebih lanjut, terungkap bahwa masalah mendasarnya adalah masalah pelecehan seksual pada masa kanak-kanak. Dalam hal ini, layanan yang harus konselor berikan adalah A. Referral, B. Advokasi, C. Konsultasi, D. Mediasi. Nah, Bapak Ibu silahkan dijawab apakah jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah A, B, C, atau D. Sudah Bapak Ibu? Jika sudah, mari kita bahas. Bapak Ibu, jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah A, layanan referral. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu, di sini kata kuncinya adalah Vina memiliki masalah dengan kecanduan alkohol atau obat-obatan. Jika konseli memiliki masalah kecanduan alkohol atau obat-obatan ini, konselor sudah tidak bisa lagi menangani kasus seperti ini. Karena jika sudah berhubungan dengan alkohol dan obat-obatan, maka harus direferalkan kepada Badan Narkotika Nasional misalnya. Dan juga pada kasus Vina ini bisa juga direferalkan kepada psikiater karena di sini ada masalah pelecehan seksual pada masa kanak-kanak. Nah, Bapak Ibu, penjelasannya. Jadi, konsep dasar dari layanan referral ini adalah bagaimana keputusan yang harus dibuat tentang kelayakan referral konseli dan bagaimana cara menangani referral yang berasal dari praktisi lain. Referral atau yang lebih dikenal dengan alih tangan kasus juga dapat diartikan apabila konselor mengerahkan segenap tenaga dan kemampuannya untuk memecahkan masalah konseli, tetapi belum berhasil, maka konselor yang bersangkutan harus memindahkan tanggung jawab pemberian bimbingan konseling kepada pembimbing atau konselor lain atau kepada orang yang lebih mengetahui. Keterampilan yang terkait dengan merujuk konseli perlu dilakukan dengan hati-hati dan penuh kepekaan demi terpenuhnya kebutuhan konseli dan konselor. Nah, jadi Bapak Ibu, pada kasus Vina ini, karena masalahnya adalah berhubungan dengan obat-obatan, maka pihak BNN lah yang lebih mengetahui dan paham akan hal tersebut. Jadi, pada kasus ini, konselor berhak memberikan layanan referral kepada Vina agar masalah dan kebutuhannya lebih dapat ditangani secara maksimal. Lanjut Bapak Ibu, soal nomor 2. Konselor dapat menggunakan konsultasi untuk membantu guru dalam memahami perilaku-perilaku bermasalah dari siswa-siswa tertentu, merencanakan dan mengimplementasikan strategi-strategi kelas untuk mengatasi perilaku-perilaku ini dan membantu perkembangan siswa. Hal ini didapatkan ketika konselor berkonsultasi dengan A. Kepala sekolah, B. Staf sekolah, C. Kepala dinas, D. Guru mata pelajaran.
Nah, Bapak Ibu, silahkan dijawab apakah jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah A, B, C, atau D. Sudah Bapak Ibu? Jika sudah, mari kita bahas. Bapak Ibu, jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah D, guru mata pelajaran. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu, pada soal ini kata kuncinya adalah mengimplementasikan strategi-strategi kelas untuk mengatasi perilaku-perilaku bermasalah siswa. Nah, jadi karena yang masuk ke dalam kelas adalah guru mata pelajaran, oleh karena itu kita sebagai konselor wajib untuk melakukan layanan konsultasi bersama guru mata pelajaran untuk mengimplementasikan strategi-strategi kelas dalam mengatasi perilaku-perilaku bermasalah siswa untuk membantu perkembangan siswa tersebut. Nah, penjelasannya begini ya Bapak Ibu, kepada siapa konsultasi di sekolah diselenggarakan? Yang pertama kepada guru mata pelajaran. Konselor dapat menggunakan konsultasi untuk membantu guru dalam memahami perilaku-perilaku bermasalah dari siswa-siswa tertentu, merencanakan dan mengimplementasikan strategi-strategi kelas untuk mengatasi perilaku-perilaku ini dan membantu perkembangan siswa. Nah, konsultasi dibutuhkan karena guru melihat siswa menunjukkan perilaku yang salah dan merusak di kelas. Konsultasi ini didasarkan pada pemberian bantuan kepada guru untuk menjalankan aktivitasnya, bukan mengkritik dan mengevaluasi prosedur-prosedur pengajarannya. Sebagai seorang konsultan, konselor dapat membantu dan menemukan serta membentuk materi-materi pembelajaran atau membantu guru dalam mengubah gaya pembelajarannya. Gaya pembelajaran guru dan pula motivasional bisa dianalisis untuk menentukan pengalaman-pengalaman pembelajaran terbaik yang bisa digunakan. Nah, gaya pembelajaran guru dan pola motivasional tersebut dapat dianalisis untuk menentukan pengalaman pembelajaran terbaik yang bisa digunakan oleh guru tersebut. Oleh karena itulah, diperlukan layanan konsultasi di sekolah tersebut untuk diselenggarakan. Kita lanjut Bapak Ibu soal nomor 3. Jika dalam tahapan referral atau alih tangan kasus, konseli dengan tegas mengatakan tidak, maka konselor harus A. Menghormati keputusan konseli. B. Memaksakan kepada konseli. C. Tetap membantu konseli. Atau D. Menutup sesi konseling. Nah, Bapak Ibu silakan dijawab apakah jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah opsi A, B, C, atau D. Sudah Bapak Ibu? Jika sudah, mari kita bahas. Bapak Ibu, jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah A, yaitu menghormati keputusan konseli. Karena Bapak Ibu, dalam tahapan referral atau yang biasa kita kenal dengan layanan alih tangan kasus, ini harus didasarkan pada azas kesukarelaan. Jadi, konseli harus suka dan juga harus rela jika masalah yang dihadapinya ini kita serahkan kepada orang yang lebih mengerti atau lebih paham dengan masalah konseli tersebut. Jadi, jika konseli mengatakan tidak, maka kita tidak bisa memaksa, maka sebaiknya kita sebagai konselor harus tetap menghormati keputusan konseli yang tidak mau untuk mendapatkan layanan referral atau alih tangan kasus tersebut. Next Bapak Ibu, kita lanjut soal nomor 4. Perbedaan penting antara prosedur referral dan terminasi dalam konseling adalah bahwa referral berarti bahwa konseling perlu dilanjutkan meskipun dilakukan dengan konselor atau profesional lain, sedangkan terminasi adalah A. Pemberian jeda dalam proses konseling. B. Pemutusan sepihak proses konseling. C. Selesainya proses konseling. Atau D. Pemberian waktu sementara untuk konseli.
Nah, Bapak Ibu silahkan dijawab, apakah jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah A, B, C, atau D? Sudah Bapak Ibu? Jika sudah, mari kita bahas. Bapak Ibu, jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah C, yaitu selesainya proses konseling. Nah, jadi Bapak Ibu, prosedur dari referral ini sangat berbeda dengan terminasi ya Bapak Ibu. Kalau referral tadi adalah alih tangan kasus, sementara terminasi ini adalah selesainya proses konseling. Bapak Ibu, menurut para ahli, tahap terminasi ini adalah istilah yang merupakan kata ganti dari mengakhiri atau menghentikan proses konseling. Beberapa ahli mengatakan bahwa tahap terminasi konselor dan konseli sebaiknya menggunakan kesimpulan umum yang merupakan hasil dari proses konseling. Pada tahap ini, konseli juga diberikan kesempatan untuk melakukan penilaian terhadap konselor dan proses konseling yang telah dilakukannya. Kesimpulan umum yang dibuat pada tahap terminasi ini meliputi apakah kecemasannya telah menurun, apakah konseli telah merasa lega, apakah rencananya telah jelas, dan apakah masih diperlukan pertemuan berikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah yang dinamakan dengan terminasi atau selesainya proses konseling. Kita lanjut Bapak Ibu soal nomor 5. Dalam suatu proses konseling, Mirna menunjukkan impuls yang sangat agresif terhadap dirinya sendiri atau orang lain, atau menunjukkan tanda-tanda penyakit mental. Bu Rahmi sebagai konselor dapat mereferal Mirna kepada A. Dokter syaraf, B. Konselor narkoba, C. Kepala sekolah, D. Psikiater. Nah, Bapak Ibu silahkan dijawab apakah jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah opsi A, B, C, atau D. Sudah Bapak Ibu? Jika sudah, mari kita bahas. Bapak Ibu, jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah D, psikiater. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu, di sini kata kuncinya adalah tanda-tanda penyakit mental. Nah, jadi jika konseli atau siswa yang kita ampu memiliki tanda-tanda penyakit mental Bapak Ibu, bisa kita melakukan referral kepada psikiater. Kenapa bukan dokter syaraf Miss Yunita? Karena jika kita akan mengreferalkan konseli kepada dokter syaraf, maka tanda-tanda penyakit medis atau penyakit fisik ialah dari ciri-ciri dari hal tersebut. Jadi karena di sini adalah tanda-tandanya penyakit mental, psikiaterlah yang lebih cocok untuk menangani kasus ini. Tetapi jika permasalahannya adalah penyakit-penyakit fisik atau medis, maka dokter syaraflah. Tapi pada soal ini jawaban yang benar adalah psikiater. Kita lanjut Bapak Ibu, soal nomor 6. Kelompok yang layak menerima layanan advokasi adalah populasi yang mengalami masalah dalam keadilan sosial. Contohnya, A. Balita, B. Anak di bawah 17 tahun, C. Disabilitas, D. A dan B benar. Bapak Ibu silahkan dijawab apakah jawaban yang benar adalah A, B, C, atau D. Sudah Bapak Ibu? Jika sudah, mari kita bahas. Bapak Ibu, jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah C, disabilitas. Apa itu disabilitas? Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual,
mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan baik dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak dan kewajiban. Nah, jadi Bapak Ibu, biasanya orang-orang atau populasi yang mengalami masalah keadilan sosial ini adalah para kaum disabilitas. Bapak Ibu, oleh karena itulah layanan advokasi ini biasanya ditujukan kepada kelompok yang melibatkan beberapa proses, diantaranya mengidentifikasi individu maupun kelompok yang pada umumnya dapat meningkatkan kemampuan mereka namun mengalami hambatan dalam bentuk keadilan sosial. Selain itu, individu maupun kelompok yang layak menerima layanan advokasi adalah populasi yang mengalami masalah dalam keadilan sosial. Individu dalam kelompok yang mengalami ketidakadilan sosial ini biasanya memiliki kekuatan yang bersifat terbatas dalam lingkungan sosial, baik lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, dan komunitas. Selain itu, kelompok mereka seringkali tidak percaya terhadap kemampuannya dan individu ini biasanya sering dihargai oleh orang lain. Nah, salah satu contohnya adalah kelompok disabilitas. Next Bapak Ibu, soal nomor 7. Dalam proses advokasi, konselor harus mampu mengumpulkan informasi-informasi tambahan dalam melengkapi hasil dari identifikasi masalah. Mengumpulkan informasi ini dapat dilakukan melalui A. Percakapan informal. B. Manajemen informasi siswa. C. Survei lapangan. D. Semua benar. Nah, Bapak Ibu silakan dijawab apakah jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah A, B, C, atau D. Sudah Bapak Ibu? Jika sudah, mari kita bahas. Bapak Ibu, jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah D, semua benar. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu, di dalam proses advokasi, konselor mampu mengumpulkan informasi-informasi tambahan itu bisa melalui yang pertama adalah percakapan informal. Nah, percakapan informal ini apa? Percakapan informal ini misalnya adalah percakapan yang terjadi antara konselor dan konseli atau guru dengan siswanya saat bukan pada sesi konseling. Nah, misalnya di luar ruangan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang B, manajemen informasi siswa. Manajemen informasi siswa ini misalnya dari data yang kita peroleh dari buku pribadi siswa. Nah, kemudian survei lapangan ini adalah data yang kita peroleh dari observasi, misalnya kita mengobservasi siswa atau konseli tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu, pada soal ini, semua jawaban benar adalah jawaban yang paling tepat. Kita lanjut Bapak Ibu, soal nomor 8. Diana merupakan siswa kelas 10 di salah satu sekolah menengah atas di kota Bapak atau Ibu berpraktek. Suatu hari, ia mendatangi konselor untuk mendapatkan layanan konseling terkait dengan permasalahan yang dialaminya. Diana memiliki masalah terkait dengan kebiasaannya di kelas yang tidak fokus ketika proses pembelajaran berlangsung. Hal ini sudah ia rasakan semenjak kelas 9 yang membuat beberapa nilai akademiknya mengalami penurunan. Setelah menjalani beberapa sesi konseling, konselor menemukan bahwa permasalahan Diana ini bukan sekedar masalah perilaku, melainkan ada indikasi gangguan medis di mana diketahui Diana memiliki penyakit yang berkaitan dengan fungsi otak yang dialami Diana. Sehingga dalam hal ini konselor perlu melakukan referral kepada praktisi lain yang dalam hal ini direferalkan kepada A. Psikiater, B. BNN, C. Dokter, D. Tidak perlu referral.
Nah, Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan nomor 8 ini, silahkan Bapak Ibu jawab di kolom komentar. Di kolom komentar nantinya Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mendiskusikan soal nomor 8 ini. Langsung menuju kolom komentar ya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa Bapak Ibu untuk terus dukung channel ini jika Bapak Ibu merasa bahwa video-video di channel ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dengan cara subscribe, like, komen, dan share kepada siapa saja yang membutuhkan soal-soal dan materi persiapan untuk menghadapi pretest PPG bimbingan konseling. Baik Bapak Ibu, see you next video. Bye.